Yesus manapun orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. I have known the fathers care for me
Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good. God's been good. God's been good to me. He's been good. Oh, he's been good. Oh, God's been good to me. Selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bertemu kembali kita di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Walaupun dengan suasana yang tidak biasa, tapi kami yakin dan percaya jemaat sekalian dapat mengikutinya dengan penuh hikmat dan kiranya dapat mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sebelum kita masuk dalam beribadah, kita bersaat teduh. Hidup senantiasa beribadah kepada Tuhan adalah cermin kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kesetiaan setiap keluarga dalam melaksanakan kehendak-Nya berbuahkan kebaikan. Kini dalam persekutuan bersama keluarga, kita hendak memahami dan mendalami makna hidup bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita memuji dan mengagungkan nama-Nya dalam persekutuan keluarga yang beribadah. Mari berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita.
hati kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mari kita bermazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 3 dan 4. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu
Berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu untuk kembali menghayati persekutuan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Bapa di dalam sorga, kami yang telah hadir dalam ibadah pada malam hari ini, kami sungguh merindukan akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami sekalian anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya lewat tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami bersama dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Amsal, pasal 23, ayat 24 sampai dengan ayat 26. Amsal pasalnya yang ke-23, ayat 24 sampai dengan ayat 26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hei anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap orang tua akan merasa bangga dan hidupnya bahagia apabila anak-anaknya itu hidup di jalan kebenaran. Sukacita orang tua, ayah dan ibu akan semakin besar ketika anak-anaknya itu hidup dengan bijak, hidup yang berhikmat, terdidik, dan berpengetahuan. Namun sebaliknya saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tua akan menjadi sangat kecewa apabila didapatinya anak-anaknya yang terkasih itu tidak hidup di dalam jalan kebenaran. Mereka hidup di dalam jalan kesesatan. Hidupnya penuh berfoya-foya dan seringkali menyia-nyiakan waktu yang ada. Bahkan seringkali juga mendatangkan kesusahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya sebagai orang tua, siapapun juga dia,
akan merasa sangat sedih dan tentunya kecewa apabila anak-anaknya itu hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu, hidupnya itu menjadi tidak karuan. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu hidup menjadi rusak, bahkan menyia-nyiakan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada dia. Setiap orang tua sekali lagi pasti menginginkan anak-anaknya itu hidup benar di dalam Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 24 dikatakan, saudara, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Saudara, Salomo di sini mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan orang tua adalah saat anaknya itu hidup benar. Dan bagi Salomo bukan kekayaan atau harta yang banyak yang dapat menyenangkan hati orang tua, melainkan sikap hidup yang taat kepada Tuhan, sikap hidup yang jujur, benar dan sopan. Itulah yang membuat orang bersukacita. Memang tidak semua orang tua seperti ini. Ada juga orang tua yang terkadang tidak peduli pada apa yang diperbuat oleh anaknya itu. Yang penting dilihat bahwa anaknya itu hidupnya sukses, hidupnya berhasil, memiliki kekayaan yang melimpah. Dari semua itu didapat tidak penting. Bagi mereka yang penting adalah hasilnya yang didapat. Saudara, prinsip orang tua yang seperti itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Seorang anak harus memegang teguh kebenaran dan kejujuran hidup. Tuhan tidak melihat hasil yang kita dapat, tetapi bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Itulah yang paling penting. Hal ini sama dengan perumpamaan tentang talenta. Bukan hasilnya yang dilihat oleh Tuhan, tetapi prosesnya. Apakah hamba-hamba yang diberikan talenta itu adalah hamba-hamba yang hidupnya setia dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan hasil yang dapat melipat gandakan talenta itu, tetapi bagaimana proses kehidupan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang hidupnya penuh dengan kesetiaan dan ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya seorang anak dapat hidup benar dan menunjukkan perilaku yang baik? Ini tugas setiap orang tua tentunya, untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup sebagai orang-orang percaya harus senantiasa hidup yang diarahkan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan itu bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan adalah satu-satunya standar yang membuat kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Berpegang kepada firman Tuhan berarti mengenal dan mengerti apa yang benar, kemudian berani menolak didikan yang tidak benar. Dan semakin seseorang menyukai firman Tuhan, maka kehidupannya itu semakin dibentuk menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang hidupnya berhikmat. Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki hati yang bijak, supaya mampu menjadi kehidupan dengan baik dan benar. Sebab apalah artinya saudara seseorang memiliki kekayaan atau bahkan memiliki satu jabatan kedudukan yang tinggi, namun tanpa hati yang bijak, maka semua yang dimilikinya itu adalah kesia-siaan. Intinya kitab Amsal mengingatkan semua orang agar kehidupan yang dijalaninya itu dilandasi hidup yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tunduk dan hormat kepada kuasa Tuhan. Takut akan Tuhan menunjukkan bahwa kita merespon setiap perintahnya dengan sungguh-sungguh dan rindu untuk menyenangkan Tuhan dengan perbuatan atau perkataan. Takut akan Tuhan berarti kita tahu siapa Tuhan dalam hidup kita dan kita tahu posisi kita di mana di hadapan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Saudara-saudara, semakin maju dunia ini tetap semakin kita lihat banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Yang ditinggikan manusia bukan Tuhan, bahkan teknologi, kepandaian dan kehebatannya. Lalu manusia lupa bahwa sesungguhnya teknologi yang ada dan canggih itu berasal dari Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada manusia agar peradaban manusia di dunia ini semakin maju. Tetapi tentu bukan dari Tuhan dinomor duakan. Tuhan yang menganugerahkan bagi kehidupan manusia, dan Tuhan yang memberikan berkat bagi kehidupan manusia, maka Tuhanlah yang harus senantiasa dipuji dan dimuliakan. Di saat manusia mengutamakan kekuatannya, kehebatannya, maka ia bisa jatuh dalam dosa yang membuatnya ia dapat melakukan berbagai macam tindakan kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya penting setiap orang berpegang pada didikan yang benar, yaitu didikan dan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, betapapun kuatnya tantangan serta godaan di dunia ini, jika setiap orang teguh berpegang kepada firman-Nya, maka ia tidak akan mudah terhanyut, tidak akan mudah tenggelam di dalam lautan dunia yang penuh dengan berbagai hawa nafsu kejahatan ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk segera mulai mendidik dan mendorong anak-anak kita agar dalam kehidupan yang mereka jalani, mereka senantiasa menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya dan selalu menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian lain kitab Amsal ini dituliskan, yaitu dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendidikan dan teladan yang baik dalam keluarga sangat ampuh dalam membentengi anak-anak kita dari berbagai pengaruh buruk yang ada
di dunia ini. Kiranya lewat tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, setiap kita tetap dapat menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya yang selalu hidup taat dan setia melakukan kehendak firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersatu teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, melalui doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan melalui sapaan firman-Mu yang mengingatkan setiap kami agar kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan bukan hidup yang takut akan Tuhan. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kami sebagai orang tua ketika anak-anak kami menunjukkan hidup yang benar, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik, baik melalui perkataan maupun melalui tindakan dan perbuatan kami. Dan kiranya kami dapat menunjukkan kehidupan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kehadiran kami sebagai jemaat, kehadiran kami sebagai keluarga-keluarga dalam kehidupan jemaat-Mu, kami dapat senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, dan nama-Mu ya Tuhan yang dipermuliakan. Ajarlah kami senantiasa dengan firman Tuhan, dan kiranya kami selalu bertekun untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dan ajarlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan keseharian kami yang syarat dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Kami yakin dan percaya melalui pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, maka kami dapat dimampukan untuk menghadapi berbagai macam godaan,
berbagai macam tantangan dan persoalan dalam kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, berkatilah kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami dalam berbagai perjuangan dan pergumulan kehidupan yang dihadapi pada masa kini. Jadi kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami, mulai dari pemerintah di tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya mereka dapat bersatu padu untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara kami ini. Secara khusus yang pada saat ini ya Tuhan, kami masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, berikanlah kiranya akal budi dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Dan sungguh merupakan kerinduan bagi kami semua, baik kami sebagai warga jemaat, sebagai gereja, dan juga sebagai warga masyarakat, agar kami dapat terhindar dari berbagai macam persoalan kehidupan ini, khususnya ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami dapat dipulihkan akan kehidupan kami sebagai warga masyarakat. Bapa dalam sorga, berkati pula kiranya para petugas medis, baik dokter maupun perawat, kiranya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan diberikan kesehatan bagi mereka semua. Bapa Sorgawi, juga berdoa bagi kehidupan gerejamu dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan di tengah kehidupan masyarakat ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bahtera Iman, diberkati kiranya para presbiter, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat. Kiranya kami sekalian dapat senantiasa hidup sehat, hidup kebersihan tetap senantiasa dijaga, dan kami tetap ketat untuk menerapkan protokol kesehatan, dan itu tentunya bagi kebaikan kami semua, bagi kesehatan kami semua, agar kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati akan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap warga jemaat-Mu, juga bagi anak-anak kami yang saat ini melaksanakan tugas belajar yang masih dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Kiranya mereka tetap semangat, aktif, dan bergiat dalam belajar mereka. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan akan kehidupan setiap warga jemaat, setiap keluarga yang saat ini tengah dalam berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Bagi mereka yang tengah dalam kondisi yang bukan lemah karena sakit, Tuhan tolong berikanlah kesehatan dan kepulihan bagi mereka. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka sekalian, dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar terbaik atas setiap pergumulan, persoalan, dan masalah-masalah kehidupan yang kami hadapi. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Doa syafaat ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ungkapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari tetap setia memberi persembahan dan dengan sukacita menyanyi. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar selalu niat. Jemaat, kami undang berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, Engkau selalu begitu baik memberkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami datang padamu untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami terima daripadamu. Tuhan, kiranya persembahan kami ini Tuhan kiranya berkati untuk dipakai dalam pelayanan dan kesaksian kami. Terlebih kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta sektor untuk minggu berjalan ini. 1. Ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga yang dilaksanakan pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Dan yang kedua, kolekte dan persembahan lain-lain. Untuk kolekte dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0991008557-50-7 atas nama GPIB Bahtera Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Dan selanjutnya untuk iuran Golgota. Untuk pembayaran dan pelunasan iuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1280006236373 atas nama GPIB Bahtera Iman. Demikian warta sektor untuk malam ini.
Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima amanat pengutusan. Allah memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Ia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kini dalam damai sejahtera Allah, marilah kita lanjutkan kehidupan kita dengan tetap setia melakukan firman-Nya yang telah kita dengar dan renungkan. Mari berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian.